أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Berbicara tentang hidayah. Hidayah itu setiap saat datang kepada kita. Hidayah itu setiap saat mengetuk pintu hati kita. Tapi kenapa sih susah banget gitu ya untuk berubah itu? Susah banget untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita enggan untuk membuka pintu hati kita. Padahal sejak lama, sejak kecil bahkan, dalam sholat kita selalu meminta sama Allah untuk diberikan petunjuk berupa jalan yang lurus. Dan setiap berdoa juga kita meminta kepada Allah untuk menjadi lebih baik. Tapi hijrah ini susah banget untuk direalisasikan karena kita terlalu nyaman dengan kehidupan sebelumnya. Datang ke Allah, ingat sama Allah, minta tolong sama Allah pun itu hanya di saat kita berada di titik terpuruk gitu ya. Saat kita lagi sedih gitu. Sampai enggak tahu harus kemana lagi gitu. Saat orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita senangi, orang-orang yang kita pikir di situ tempat kebahagiaan kita, justru mereka malah menjauh saat kita merasa terpuruk ini. Saat itulah Allah tanamkan bahwa kita tidak boleh berharap kepada makhluk. Saat itulah Allah benar-benar sangat merindukan taubat kita, benar-benar sangat merindukan kembalinya kita kepada Allah. Kita itu secara hakikatnya dulu sangat dekat sama Allah, sangat cinta sama Allah. Ingat ketika kita masih kecil gitu ya, melakukan sholat itu sangat senang gitu. Beda sama sekarang. Mungkin terkadang sholat itu hanya sebatas kewajiban kita gitu. Bukan kebutuhan. Kenapa? Jadi dianggap beban. Ibadah dianggap beban. Makanya Allah tegur dengan rasa sakit itu. Padahal Allah Ta'ala itu kurang baik apa ya sama kita. Dari sejak kita dalam ruh, Allah yang ngurus kita. Apa kita tahu, apa kita ingat masa itu? Enggak ya, enggak sama sekali. Allah yang ngejamin semua itu. Maka apakah pantas gitu ya ada orang yang mempertanyakan tentang siapa yang menciptakan dunia gitu ya? Apa benar itu Allah? Maka perlu dipertanyakan, apalagi kalau yang bertanyanya itu adalah seorang muslim gitu. Saat Allah Ta'ala cabut sebagian kecil dari nikmatnya dari kita, nah pada saat itulah titik pasrah kita sama Allah benar-benar di tingkat paling tinggi. Kita merasa, sudahlah, hidup ini ternyata memang tidak ada artinya gitu ya, tanpa cinta Allah. Di saat dimana kita benar-benar sadar bahwa dunia ini memang fana gitu, tempatnya kecewa, dan tidak ada yang lebih berharga daripada cinta Allah, daripada cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah peluang hijrah kita begitu luas. Allah menjanjikannya dalam Quran surah An-Nisa ayat 100. Lalu bisa berhijrah menjadi lebih baik lagi. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110.
juga dijelasin ya dari surat An-Nisa bahwa Allah itu memberikan jalan hijrah yang sangat luas di dunia ini gitu. Allah menjamin rezeki kita. Ayat tersebut erat banget kaitannya sama hijrahnya Rasulullah dengan para sahabat ke Madinah. Pada saat itu Mekah adalah tempat kesempitan bagi mereka. Lalu Allah memberikan jalan keluar dari kesempitan itu. Dan kaum muhajirin pun tidak perlu merasa cemas gitu ya tentang kehidupan mereka, karena kaum Ansor dengan senang hati menyediakan kehidupan yang layak untuk mereka. Dan Allah juga janji selain itu semua gitu ya, kalau kita keburu dijemput sama ajal di tengah-tengah perjalanan, maka Allah jamin pahalanya gitu ya. Begitu baik Allah sama kita. Bahkan kita belum sampai ke tempat kita hijrah pun, Allah sudah memberikan pahala kepada kita. Nah, begitu pula dengan kita saat ini ya. Kita tinggalkan keluarga gitu ya, jauh dari keluarga, merantau, mengorbankan semuanya, meninggalkan semua yang kita senangi, terus meninggalkan hobi, mencari cahaya gitu ya dari semua kegelapan, meninggalkan semua kesia-siaan, mengorbankan rindu gitu ya. Kita semua mengorbankan semua yang kita sukai, semua yang kita cintai, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika kita memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, itu artinya kita harus siap menjadi keluarga Allah. Kalau siap menjadi bagian dari keluarga Allah, itu artinya kita harus siap menjadi jalan penerus dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus siap menjadi seorang Muslim. Kita harus siap mengorbankan apa saja yang kita senangi. Dan kita siap meninggalkan masa di mana kita mengikuti hawa nafsu kita. Saat kita memutuskan untuk hijrah, tentu kita harus siap untuk berbeda dari teman-teman kita yang dulu gitu ya. Akhlak kita akan sangat dipandang oleh masyarakat. Maka utamakan akhlak, karena akhlak adalah yang paling utama. Ibnu Mas'ud pernah berkata, ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tetapi ilmu itu apa yang masuk ke dalam hati. Nah, itu artinya ilmu itu bukan seberapa pandai orang bisa menghafal Al-Quran gitu ya, hadis atau ilmu-ilmu yang lainnya. Tetapi semua ilmu itu bisa dijadikan akhlak mulia. Jadi saat kita memutuskan untuk hijrah, menghafal Al-Quran, mencari ilmu, disitulah masyarakat tuh akan menjuluki kita dengan penuntut ilmu, hafidhah gitu ya. Julukan santri, apalagi julukan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, julukan hamba Allah, seharusnya julukan itu membuat kita malu gitu ya. Saat kita tidak mencerminkan semua itu. Kita bercerita sedikit ya tentang Robiah wanita Zahid atau dikenal dengan Robiah Al-Adawiyah. Sayyidah Robiah ini wanita zuhud dan sangat disegani para sufi dan ulama pada masanya. Pernah suatu hari datang seorang sufi terkenal mengeluhkan keadaan dunia kepadanya dan berbicara banyak tentang cobaan dan kefanaan dunia. Kepada tamunya, Robiah lantas mengajari hakikat tasawuf. Orang ini sering menyebut-nyebut dunia. Jika begitu, engkau masih terpesona olehnya dan disibukkan oleh kebagusannya. Andai engkau putuskan hubunganmu
dengan dunia, tentulah engkau tak akan berbicara tentang kebagusan dan keburukannya. Di antara sifatnya yang utama adalah sifat qanaah dan zuhudnya. Ia menolak semua pemberian orang dengan perkataan, aku tidak membutuhkan dunia. Hal ini pernah disampaikan kepada seseorang yang memberinya uang banyak. Berkatalah Rabi'ah yang zuhud ini, tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah memberi rizki sekalipun kepada hamba-hambanya yang lalai? Maka bagaimana pula dengan orang-orang yang selalu mengingatnya? Bagaimana aku akan menerima hadiahmu, sedang aku tidak tahu apakah engkau mendapatkan hartamu ini dari pencaharian yang halal atau yang haram. Lagi sifat kesedihan Rabi'ah al-Adawiyah. Suatu hari dia ditanya, apakah Allah Azza wa Jalla benar-benar menerima taubat hamba-hambanya yang menyesal? Menjawablah iya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan rasa penyesalan kepada hamba-hambanya kecuali supaya mereka bertaubat. Maka selama mereka diberi rasa penyesalan dan taubat yang baik, berarti Allah telah menjamin mereka ampunan yang luas. Di antara kata-katanya yang bijak demikian, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada orang-orang kaya dan meringankan kebutuhan orang miskin, serta memberi mereka ilham berupa sifat qanaah dan sabar. Dan yang tidak kalah menarik, pada suatu hari ia berkata kepada tamunya yang terkemuka gitu ya, sesungguhnya yang menyibukkan pikiranku adalah 3 hal, hanya 3 hal. Yang pertama adalah, apakah aku mati dalam iman yang sempurna? Yang kedua, apakah aku menerima buku catatan amalku dari tangan kananku pada hari kiamat? Dan yang ketiga, aku tidak tahu bersama golongan mana aku nanti berada di hari penghimpunan. Apakah bersama orang-orang yang pergi ke surga atau bersama orang-orang yang binasa di neraka? Masya Allah, sifatnya sangat perlu kita contoh gitu ya. Saat beliau tidak mementingkan dunia. Sebagaimana kita telah mempelajari Al-Quran, telah mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, telah lebih mengenal Rasulullah di sini. Pada saat itu juga, kalau memang semua itu bisa kita praktekkan, bisa kita realisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita, semua jaminan Allah yang Allah kasih di dalam Al-Quran, janji Allah berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh kita, semua itu sungguh tidak ada bandingan dengan semua keinginan-keinginan kita, cita-cita kita di dunia ini. Semuanya tidak ada artinya gitu ya. Cukup cinta Allah dan cinta Rasulullah yang menjadikan tujuan akhir kita. Apalagi kita di pesantren ya, harus dimanfaatin kesempatan kali ini, karena ini tuh adalah momen yang paling terbaik gitu ya, saat ladang amal begitu banyak gitu di sini. Rizki sudah dijamin oleh Allah di sini. Kita hanya disuruh oleh Allah untuk tawakal, untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Salah satu adab mencari ilmu adalah kita meluruskan niat. Niat hanya karena Allah. Saya banyak ditegur ya akhir-akhir ini, karena ya itu kadang selalu menjudge diri itu futur gitu ya, atau iman lagi lemah-lemahnya, padahal benar banget gitu ya, sama yang disampaikan keponakan Ustadz kemarin, kita tidak boleh menjudge diri gitu ya, bahwa kita sedang imannya sedang turun, sedangkan kan ucapan itu adalah doa gitu ya. Apalagi seorang penghafal Al-Quran yang malaikat setiap hari mengaminkan gitu. Sehingga kita harus sangat menjaga ucapan kita gitu. Apabila ucapan kita tidak berguna atau memang itu ucapan yang buruk, lebih baik diam saja gitu ya. Dan
Adab yang kedua, mencari ilmu adalah menghormati guru. Kita harus sangat bisa menghormati guru kita gitu ya. Jaga omongan kita ketika menghadapi guru. Jangan seperti cara ngomong kita pada teman kita gitu ya. Saking pengen akrab lah, biasa aja gitu ya, santai. Enggak kayak gitu ya. Tetap ada batasan antara murid sama guru. Karena guru itu tentu lebih mulia daripada murid. Kalau perlu gitu ya, setiap ketemu suntangan itu lebih bagus. Ucapkan salam gitu. Ucapkan salam itu lebih bagus gitu ya. Dan salah satunya kita tidak menentang omongannya gitu ya. Tidak berdebat dengan guru kita. Kalau memang kita dapati guru kita salah, ya sebisa mungkin jangan menegur di depan murid-murid yang lain. Dan cukup doakan gitu ya. Dan yang paling dituntut bagi para penuntut ilmu adalah pengamalannya. Kita sangat dituntut untuk berakhlak mulia. Karena itu yang paling diperhatikan. Yang tadi ya, masalah akhlak ini memang sulit ya, sangat sulit sekali. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka kapan lagi gitu ya? Kalau kita tidak mulai dari diri sendiri, maka siapa lagi gitu? Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang baik, maka itu tentu jelas dari Allah. Dan semua keburukan itu datang dari saya sendiri. Saya minta maaf atas semua kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.